Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegalrejo yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, yaitu pertama, mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. 2. Persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kami mohon terus berpartisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sehingga pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Selanjutnya, ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo, SPDK. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Kita memujikan, menyiapkan kidung jemaat yang ke-10. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Kita akan pujikan bersama-sama di bait 1 dan kedua. Jiwaku
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita terima hukum kasih dari Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita pujikan Kidung Jemaat 37, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara yang terkasih, kita saat ini bersama menerima rahmat anugerah Tuhan, sekaligus memampukan kita untuk terus berjalan dalam panggilannya. Berita anugerah terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29, yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah sabda kasih Tuhan bagi kita, bahwa panggilan kita tidak hanya senangnya saja mengikut Tuhan, tapi juga ada harga yang harus kita tuntaskan, yaitu rela berkorban mengikut Dia. Mari bersama kita terima rahmat Tuhan ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk kami menerima sabda-Mu. Berfirmanlah agar sabda-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan kami diubah oleh kebenarannya. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 42, bagian dari bacaan leksionari, tapi saya mengambil bacaan Injil Matius. Yang demikian sabda dari Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 42. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang ada di ruangan ini, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
pembacaan teks Injil kali ini tidak mudah untuk memahami, maka saya ingin membuat cerita. Ada sebuah cerita menarik yang terjadi dalam sebuah keluarga Kristen yang demikian kurang lebih. Pada suatu hari terjadi percakapan dalam keluarga tersebut, tepatnya hari itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu orang menyebutnya weekend. Ada yang 5 hari kerja, maka Sabtu biasanya libur. Pada umumnya karena weekend ya pengennya santai, menikmati kebersamaan dalam keluarga, dan umumnya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk merefresh diri dan keluarganya. Bahkan ada yang punya me time, waktunya sendiri, waktunya masing-masing dan tidak mau diganggu, atau punya waktu untuk bersenang-senang bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu, karena ingin bersenang-senang sendiri, maka sang ibu itu menyampaikan pesan kepada anaknya. Kurang lebih percakapannya begini kepada anaknya laki-laki satu-satunya, yang demikian: "Mas, mengko yen ana sing merdayah utawa tamu, sampaikan saja ya, yen ibu lagi tindak ora ning omah. Ngono ya, Mas?" Anaknya agak sedikit bingung. Loh, ibu di rumah kok saya diminta untuk menyampaikan ibu tindak? Dengan agak sedikit bingung, si anak menjawab, "Nggih, menawi menika dawuhipun ibu, saya akan melakukan." Kemudian ibunya menjawab, "Nah, sip, anak pinter. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Kono oleh arep YouTube-an, arep PS, arep ngopo wae oleh, ning ora oleh dolan adoh-adoh. Saiki lagi musim corona." Kemudian si anak itu menjawab, "Ye, asik, aku boleh main PS dan YouTube-an sepuasnya. Matur nuwun ya, Bu." Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata ibunya sedang asik di kamar untuk menonton drakor, drama Korea, yang artisnya aduhai ganteng dan cantik mempesona. Tiba-tiba terdengarlah ketokan pintu. Tok tok tok, "Permisi, kula nuwun." Sekali lagi diulangi, tok tok tok, "Permisi, kula nuwun." Karena yang di depan adalah sang anak, kemudian dijawab, "Nggih, sinten nggih?" Kemudian tamu menjawab, "Kula Mas Yuparni." Kemudian si anak menjawab, "Wong nggih, monggo sekedap." Sembari beranjak dari tempat duduknya yang sedang nonton YouTube itu, kemudian membuka pintu. Kemudian menanyakan, "Wonten napa nggih Yuparni?" Tanya si anak. "Ibu wonten, Mas." Jawab Yuparni. Kemudian si anak itu diam sejenak sembari berpikir, karena sebelumnya si anak baru saja menonton di YouTube renungan. Ternyata renungannya tentang kejujuran yang masih terngiang. Itu ayatnya kurang lebih begini: "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Dengan perasaan bingung yang berkecamuk, akhirnya si anak ini mau menjawab apa ya kira-kira. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban kepada Yuparni, anak itu memilih, "Nggih wonten, sekedap nggih dipun tenggo." Dengan langkah yang berdebar deg-degan, karena jika sampai nanti mengganggu ibunya bisa kena marah. Tapi jika tidak, Yuparni sangat membutuhkan untuk bertemu ibunya berkaitan dengan ada hal penting yang harus segera diselesaikan. Maka memberanikan diri untuk memanggil ibunya yang lagi asik di kamarnya itu. Kemudian dengan langkah pelan-pelan si anak tok tok tok, "Ibu." Kira-kira dengar napa mboten nggih? Tok tok tok, "Ibu." Ternyata ibunya pakai headset, tidak terdengar.
3 kali. Tok, tok, tok. Ibu. Akhirnya sang ibu mendengar ada yang mengetok dan memanggil. Dengan agak tergesa-gesa dan agak marah karena mengganggu me time-nya, maka kemudian dibuka pintu dan ternyata si anak ada di depannya. Ana apa? Ganggu ibu wae. Bu, nika enten tamu. Loh, ibu kan wis kandha. Yen ibu ana tamu, kuwi rasa dikandakne ning omah. Ibu lagi lunga. Malah mbok kandakne iki piye to? Sembari marah dan jenggung si anak, akhirnya si anak nangis dan lari ke kamar. Singkat cerita, setelah ibunya menemui Yuparni dan kemudian pulang, mulailah keributan terjadi karena sang bapak yang baru saja pulang dari kebun mendapati tangisan anaknya, dan mulailah rebutan saling mencari pembenaran. Lalu kemudian sang ayah dan ibunya itu juga dipanggil dan anaknya dipanggil, dikumpulkan, dan ayahnya kemudian berkata, sebetulnya ada apa ini tadi. Barulah ibunya tersadar karena si anak hanya melakukan sesuai dengan isi renungan yang dia tonton di YouTube, meskipun akan bertentangan dengan perintah ibunya. Ibunya baru tersadar bahwa sebetulnya perintahnya itu salah, keliru. Wong di rumah kok mengaku tidak di rumah demi untuk kepentingan dirinya sendiri, dan anak diajak untuk berbohong. Nyatanya anaknya tidak mau berbohong. Setelah mendengar renungan dan nonton khotbah di YouTube itu, yang ia hendaklah katakan iya, jika tidak hendaklah katakan tidak, maka mengambil keputusan untuk memberanikan diri tidak berbohong, menentang perintah ibunya, meskipun tadi mendapat jenggungan dan harus menangis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan Injil saat ini mengingatkan pula bahwa ketika melakukan firman Tuhan bukan tanpa resiko. Firman itu seperti pedang bermata dua. Bisa dibaca di Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 yang demikian. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh sebab itu, firman itu mengubah kehidupan, karena firman itu layaknya pedang bermata dua untuk dirinya dan untuk yang lain, untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Maka tak heran firman itu mengubah dirinya si anak selaras dengan kehendak Tuhan, dan itu sering akan bermusuhan dengan cara pandang, cara hidup yang tidak tepat yang berlaku di sekitarnya, dan bahkan justru Bapak Ibu Saudara sekalian dimusuhi. Seperti cerita di atas, si anak melakukan kebenaran tetapi mendapat marah, jenggungan, dan tangisan, namun ia benar dalam melakukan firman. Suasana inilah yang hendak kita gunakan untuk melihat perikop dalam teks ini. Tidak mudah memang untuk memahami bahwa seakan-akan Yesus datang kok malah membawa pedang. Berarti permusuhan, berarti penganiayaan, kekerasan. Bahkan ada yang tidak suka kemudian menyerang kekristenan, ada, karena mengutip ayat ini, loh Yesus kan datang membawa pedang, bukan membawa damai untuk menciptakan permusuhan. Tetapi jika kita telah lebih dalam, bukankah firman itu seperti pedang bermata dua? Dan Yesus adalah sang firman itu sendiri, sehingga dapat dianalogikan kebenaran firman yang Yesus ajarkan dan lakukan akan berhadapan dengan carut marutnya kehidupan yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga justru kebenaran itu akan mendapat perlawanan, permusuhan, bahkan itu dimulai dari yang terdekat,
Maka sebenarnya yang bermusuhan itu bukan orangnya, tetapi cara pandang dan kebiasaan hidup yang keliru akan bermusuhan dengan yang benar dan benar. Seperti cerita dalam anak tadi, sebetulnya tidak permusuhan orangnya atau itu, tetapi permusuhan cara berpikirnya ibu dan si anak yang tadi diubahkan, sehingga akan berhadapan dengan cara berpikir yang kemudian itu justru saling seakan-akan bermusuhan. Tetapi sebetulnya permusuhannya bukan persoalan orang ke orangnya, tetapi soal cara pandang, cara memahami. Bukankah cerita ibu dan anak tadi yang bermusuhan pada tataran cara berpikir dan perbuatannya, bukan pada melawan orang dan kemudian dimaknai mentah layaknya permusuhan yang saling membenci, membinasakan? Tentu tidak. Toh si ibu pun tersadar dan mereka dapat merangkai kembali kehidupan yang baik. Jadi kehadiran dan ajaran Yesus akan banyak merombak cara berpikir dan pandangan yang keliru tentang kehidupan dan dibawa pada kesadaran baru dalam kebenarannya. Maka dalam kerangka seperti inilah kita membaca teks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak, ini sangat berbahaya ditafsirkan beraneka ragam. Sehingga barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maksudnya ya bukan berarti membenci bapa atau ibunya, anaknya, mertuanya, kemudian mengikut Yesus, ya tidak. Ini persis cerita di atas. Jika anak tadi menuruti, mengasihi ibunya, berbohong bahwa ibunya tidak di rumah padahal di rumah, maka tak layak disebut sebagai pelaku firman. Karena lebih mengasihi ibunya yang salah tadi daripada berani mengatakan bahwa ibunya ada di rumah meskipun dengan segala konsekuensi. Maka si anak lebih mengasihi Tuhan dengan jalan melakukan firman itu. Dengan demikian justru menyadarkan ibunya yang keliru itu. Bahkan ini lebih lagi mengasihi ibunya yang keliru itu. Menurut saya ini yang perlu untuk kita hayati bersama. Tepat kemudian jika judul khotbahnya adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Lalu pertanyaannya, seberapa kuat komitmen kita untuk siap mengikutnya? Karena akan berhadapan dengan cara pandang, cara hidup, bahkan segala hal yang tidak benar dan benar di sekitar kita. Berjalan dalam jalan Yesus penuh resiko, itu iya, karena akan banyak berhadapan dan tantangan. Oleh sebab itu komitmen yang kuat sangat dibutuhkan. Namun janganlah khawatir Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di ayatnya yang ke-42 bisa dikerjakan dengan hal yang sangat sederhana. Memberi secangkir air kepada sesama adalah bagian menjadi pengikut Kristus yang setia. Itu dapat kita artikan lebih dalam. Secangkir air itu adalah gambaran kesejukan dan kesegaran. Oleh sebab itu jadilah pribadi yang walaupun secangkir dapat memberikan kesejukan dan kesegaran bagi yang lain. Kiranya perkataan kita itu adalah secangkir kesejukan bagi yang mendengar. Ini kan tidak mudah toh. Kadangkala kita itu berkata-katanya lebih dari, tidak hanya secangkir ya, kadangkala berapa cangkir ya? Banyak cangkir, tapi kadangkala justru terjadi permusuhan. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang secangkir saja. Kata-kata kita yang bisa mendengar itu mendapatkan berkat. Kiranya sedekah kita juga secangkir kelegaan bagi yang membutuhkan. Kiranya juga karya-karya kita memberikan kelegaan bagi saudara-saudara yang haus akan cinta kasih, kesetiaan, kejujuran, dan welas asih. Dengan demikian secangkir air yang walaupun tak berwarna, jernih, namun bermakna. Oleh sebab itu komitmen inilah untuk mengikut Kristus dengan setia dibutuhkan. Meskipun dalam ayat tadi terlihat agak susah untuk memahaminya, namun melalui cerita yang ada di depan, justru dengan melakukan kebenaran, kita sedang meluruskan cara hidup yang keliru. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Sebentar lagi kita akan menyambut new normal.
akan ada perubahan tatanan kehidupan yang baru, yang tentunya tidak mudah. Bagaimana komitmen untuk mengikut Kristus diaplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari kan tidak mudah. Sebentar lagi akan ada tatanan-tatanan yang baru, cara berpikir yang baru, yang dibutuhkan bagaimana kita berkomitmen menjaga semuanya bagian dari kita setia untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu diwujudkan dengan mematuhi semua protokol-protokol kesehatan yang akan berlaku. Gereja ini akan disetting sedemikian rupa. Bapak Ibu tidak lagi bisa seenaknya cipika-cipiki, yang biasanya sudah kangen cipika-cipiki, tidak akan semudah yang dibayangkan. Bukan berarti kemudian benci, ya tidak. Akan sulit untuk bersalaman seperti biasanya, banyak beragam salaman, tetapi akan berubah. Kemudian di gereja akan dicek ulang kondisi panas atau tidak, boleh masuk atau tidak. Kalau ini tidak kemudian disadari, ini tentu akan menjadi persoalan yang baru. Oleh sebab itu, di tengah situasi seperti ini, melalui sapaan sabdanya ini kita diingatkan bersama komitmen yang kuat untuk mengikut Kristus. Mari ciptakan terus kesejukan, kesegaran, layaknya secangkir perkataan kita, perbuatan kita yang memberi dampak yang bermakna bagi yang lain. Selamat menyambut new normal dengan gaya hidup yang penuh kesadaran mengasihi sesama dan sekitar. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru menjadi agen-agen perubahan yang membawa perubahan hidup lebih baik. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Melalui sapaan sabdamu kembali kami diingatkan bahwa untuk mengerjakan menjadi pengikutmu, komitmen menjadi pengikut Kristus itu penuh resiko. Berjalan dalam kebenaran itu tidak semudah yang dibayangkan, akan berhadapan dengan cara berpikir yang sudah membiasa dan kadangkala itu salah. Kebiasaan yang korup, kebiasaan yang suka menjelek-jelekan, kebiasaan yang suka untuk menghakimi, ditantang untuk membiasakan mengampuni, mengasihi, dan merubahnya untuk tidak melakukan hal yang demikian bukanlah persoalan yang mudah. Maka kami ditantang bersama untuk terus menjadi pengikut Tuhan yang setia di tengah carut-marut cara berpikir yang keliru tentang mengasihi sesama dan sekitar. Oleh sebab itu, Bapa di surga, mampukanlah kami di minggu ini untuk kami mampu berkomitmen hidup selaras dengan Engkau. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami dalam keluarga kami. Tolonglah agar kami senantiasa selaras sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Membangun keluarga adalah untuk menyelaraskan langkah kami bersama Tuhan agar merangkai kehidupan yang penuh makna, sehingga kehadiran dalam keluarga menjadikan kesejukan, kedamaian, dan selalu kami rindukan. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, berkatilah adik, kakak, saudara-saudara kami dimanapun berada, semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini dalam raga yang lemah dan sakit, mohon berkat kesembuhan. Segala yang telah diupayakan adalah sarana sebagai upaya, dan kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami saat ini tertekan kehidupannya karena
berbagai macam persoalan, terlebih dampak dari pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan di Yogyakarta ini. Mohon berkat Tuhan, kiranya saudara-saudara kami terus dimampukan dan kepedulian bagi saudara-saudara kami itu terwujud, bagi saudara kami yang berkelimpahan baik harta maupun kekayaan materialnya, mampu untuk melihat sekitar dan terus dapat menciptakan keseimbangan dengan rela berbagi. Juga program-program pemerintah yang telah ditata untuk menanggulangi semuanya, kami yakin sebagai sarana Allah merawat kehidupan. Juga gereja pun demikian, aksi-aksi sosial yang terus diupayakan, bagian dari tangan Tuhan yang menjangkau, merawat, mengasihi, dan melindungi. Kami juga saat ini berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat, yang sebentar lagi kami akan memasuki new normal dengan berbagai hal yang harus kami persiapkan sedemikian rupa. Kiranya kami terus dimampukan untuk beradaptasi dengan penuh hikmat, sehingga justru gereja menjadi percontohan, gereja menjadi hal yang menggembirakan karena memberikan keteladanan yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, segala upaya yang telah dilakukan, mohon berkat-Mu, semua elemen masyarakat, pemerintah juga yang telah ditunjuk gugus tugas penanganan COVID-19, mampu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran yang baru, memasuki babak baru dan episode baru dalam kehidupan ini, dan harus terus bergulir kehidupan itu. Mohon rahmat Tuhan, berkatilah agar kami dimampukan. Berkati para pemimpin bangsa kami untuk tidak ribut, mementingkan kepentingannya diri sendiri, golongan dan partainya, tetapi sibuk untuk memikirkan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam studi, berkatilah, berjuang dalam pekerjaan juga berkatilah, berjuang dalam pencarian untuk mendapatkan pasangan hidup dan membangun kehidupan berumah tangga juga berkatilah, yang berjuang pula untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan juga berkatilah. Kami serahkan semuanya, saudara-saudara kami dalam kemurahan Tuhan, keluarga-keluarga GKJ Bambu yang ada dalam kasih kemurahan Tuhan, selalu sehat dan penuh rahmat Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Terlebih dulu akan kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi berjalannya persembahan, akan kita pujikan dari KJ 393 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya.
Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita aturkan kepada Tuhan dengan doa. Mari kita antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga yang mulia, kami hamba-hamba-Mu datang menghadap kehadirat-Mu lagi, mengucap syukur dan terima kasih, karena pada ibadah pagi ini, Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami semua. Terlebih di tengah-tengah ibadah pada pagi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan menjadi sarana untuk berpelayanan di Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo ini. Selanjutnya berkati pula hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berkati agar dengan bijaksana dapat mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akhiri ibadah ini. Ada tugas pengutusan bagi kita untuk mengumandangkan kabar gembira itu bagi siapapun juga. Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang, kita akan pujikan di bait 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kini kita bersama akan menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kebersamaan di dalam keluarga, dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu, kami Majelis GKJ Bambu Tegarjo tetap menghimbau untuk kita tetap hidup sehat, dan jika tidak ada yang mendesak, untuk tetap berada di rumah sesuai dengan yang sudah pemerintah anjurkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.